Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Sugiyarta, tercatat sebagai mahasiswa STIE Dharma Bumi Putra Unit Semper. Di sini saya akan menerangkan peranan uang dalam perekonomian. Pasar uang sebagaimana pasar yang lain mencakup 3 unsur pasar, yakni untuk penawaran, permintaan, dan interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang di dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah jumlah uang beredar atau JUB. Para pelaku di sini penawaran adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dalam lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia, Bank Umum Pencipta Uang, GIRAL, atau BPUG. Sejarah lahirnya uang, ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi khusus yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Adapun persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah: 1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. 2. Sistem moneter dan pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar dalam dan kredit. 3. Struktur dan bank sentral. 4. Pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terdapat kegiatan ekonomi. 5. Pembayaran serta sistem moneter internasional. Beberapa alasan yang dapat ditemukan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. B. Sejarah perkembangan uang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu: sebelum berdagang, barter. 2. Perdagangan barter. 3. Uang barang. 4. Uang logam. Dan 5. Uang kertas. Tahap sebelum perdagangan barter, kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri. Tahap perdagangan barter. Sisi perdagangan barter yaitu ditukar dengan barang. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Sedangkan barter adalah pertukaran antara suatu barang terhadap jenis barang yang lainnya. Dengan semakin berkembangnya perekonomian, maka kebutuhan manusia juga akan semakin banyak, sehingga menuntut tersedianya pemuas kebutuhan, maka pola perdagangan barter tidak menjadi efektif. Tahap 3, uang barang atau commodity money. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar diperoleh atau memilikinya nilai magis dan mistik, atau benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya barang yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Yang keempat, tahap uang logam. Uang logam mulia uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yakni uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20.
menggunakan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar tahun 546 sampai 560 sebelum Masehi. Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh nilai intrik dan jenis uang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kontrol oleh pemerintah untuk menstabilkan sistem finansial. 5. Tahap uang kertas. Dalam sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukan, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tiang. Benjamin Franklin AS ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena dia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas sekitar tahun 1976. Ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi. C. Pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melaksanakan pertukaran atau perdagangan. Keberadaan uang sebagai sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat-syarat uang antara lain: 1. Diterima secara umum. 2. Memiliki nilai yang cenderung stabil. 3. Ringan dan mudah dibawa. 4. Tahan lama. 5. Kualitas cenderung sama. D. Fungsi dan tujuan memegang uang. Uang memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Uang sebagai alat tukar menukar. 2. Uang sebagai satuan nilai. 3. Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. 4. Uang sebagai penyimpan nilai dan kekayaan. Berkaitan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu 1. Motif transisi yang didorong orang memegang uang, kebutuhan transaksi atau pembayaran baik yang dilakukan oleh rumah tangga, konsumen, atau rumah tangga perusahaan. Motif berjaga-jaga, yaitu sesuai dengan fungsi sebagai alat tukar, maka tujuan seseorang memegang uang adalah karena kebutuhan untuk melakukan transaksi. Menurut Keynes, masyarakat memerlukan uang cash untuk transaksi dan berjaga-jaga karena transaksi pengeluaran sering terjadi terlebih dahulu daripada penerimaan atau pendapatan. B. Pengeluaran sering kali tidak dapat diperkirakan sebelumnya. C. Penawaran yang diharapkan tidak jadi diterima. D. Pengeluaran yang terjadi sangat penting dan menguntungkan untuk dilakukan lebih dahulu. Motif untuk spekulasi. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini, uang dianggap sebagai aset permintaan. Motif spekulasi ini terjadi ketika adanya faktor ketidakpastian dan efek ekspektasi yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Jenis uang. Ada beberapa jenis uang, yaitu diantaranya 1. Uang primer atau uang dasar. Intinya yaitu uang logam, uang kertas, maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Uang penuh, nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. 3.
uang tanda, yaitu apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan antara full body money dan token money, yaitu terletak pada definisi. Bila token money merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya, maka full body money adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. B. Pada masa token money, mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bank sentral. Sedangkan pada masa full body money, masyarakat bebas menempatkan dan melebur mata uang sendiri. C. Pada masa full body money, jumlah uang beredar sulit dihitung jumlahnya. Sedangkan pada masa token money, jumlah uang beredar mudah dihitung. 4. Uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang dibuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Uang giral yang diciptakan oleh bank. Untuk uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank untuk yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang kuasai, money, uang kuasai merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid dalam waktu dekat dan dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasai antara lain yaitu deposit, berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah dalam sistem moneter Indonesia. Uang kuasai terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan penduduk, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Kesimpulannya, ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Itu saja mungkin yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.